media sendiri yang sering ketukar-tukar dalam pemberitaan antara LSI dan DJA. Ada tambahan dari DJA-nya sebagai salah satu pelopor, masih sangat baru, tentang preferensi warga. Ada 4 pasang kira-kira. Nah, saya kira saya tidak perlu lagi. Sebelum masuk ke bagian paling penting, tapi insya Allah tidak akan mengurangi akurasi. Mau 440 responden, mau 600, mau 8 pelaku surveyor, hasilnya akan kurang lebih sama. Yang membedakan itu dalam margin of error saja. 27 maksud saya, 27 kabupaten kota se-Jawa Barat dengan jumlah terbesar dengan jumlah penduduk dengan DPT-nya 3.926. Ada 8 calon, masing-masing 4 sebagai calon gubernur dan 4 lagi sebagai calon wakil gubernur. 8 figur inilah temuan data hasil survei. Kita mulai dengan pertanyaan tidak tahu, tidak jawab. Seandainya pemilihan gubernur Jawa Barat dilaksanakan hari ini, dari 4 nama berikut, mana yang paling pantas didukung untuk menjadi gubernur? Ini kira-kira atas 70%. Nah, dari data terbaru kami, Lingkaran Survei Indonesia dan DJA memberi peluang untuk lahirnya calon gubernur di Jawa Barat yang terpilih unggul cukup telak, jauh meninggalkan yang lain. Kemudian kita susul dengan 74,6%. Disusul oleh Ahmad Sayhu Ilham Akbar Habibi 12%, supporter 1,6%. Untuk pasangan Deddy Mulyadi walaupun masih dalam margin 4,6%. Sebaliknya terjadi pada Ahmad Sayhu Ilham Akbar Habibi. Publik pada saat kita tanya itu yang menjadi dasar alasan memilih pasangan tersebut 0% memilih Deddy Mulyadi itu karena hanya itu pasangan calon yang lebih kerjanya dan sudah terbukti kinerjanya juga. Yang lainnya 12% kepribadian keduanya baik, kurangnya penyediaan listrik dan penerangan itu masih di bawah sedang siapapun untuk mampu menjawab 3 isu besar ini. Ini tidak pernah tembus di angka ini, baik di Jawa Barat maupun di daerah lain. Ini dengan pertanyaan yang lebih serius, yang mengaku jika ada halangan keperluan tidak akan datang ke TPS. Seperti ini, itu juga punya PR besar. Pertama, dia harus siap-siap, mengapa belum tentu efektif, dan biasanya hanya selisih 5% biasanya baru efektif dalam politik itu dilakukan. Faktor yang juga menjadi penentu Deddy Mulyadi cukup kokoh punya potensi untuk menang antara lain karena disumbang oleh strong supporter yang cukup tinggi, 55% lebih. Ini angka yang jarang dimiliki oleh para kandidat dimanapun. Kecuali kemarin kita temukan data yang juga cukup fenomenal, 70% lebih strong supporter di Ciamis, Pak Herdiat. Nah, angka yang kurang lebih sama diperoleh oleh Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Ini saya kira bekal terpenting buat pasangan Deddy Mulyadi untuk memenangkan kontestasi pilkada di Jawa Barat dengan fenomenal karena sudah punya strong supporter 55% lebih. Meskipun ini bisa jadi good news, bisa jadi bad news, masih tersisa ada 31% pemilih yang berkategori soft supporter. Ini pemilih yang biasanya gabungan antara yang sudah memilih, tapi bisa berubah dengan yang belum punya pilihan sama sekali. Nah, soft supporter ini pemilih cair yang masih bisa diperebutkan oleh siapa saja. Ini lahan tak bertuan. Tapi jika pun 31% ini solid kepada pasangan calon di luar Deddy Mulyadi, masih tetap belum mampu mengejar
elektabilitas Deddy Mulyadi. Saya kira